Saya berencana menjadi orang yang lebih baik. Dalam prosesnya malah saya menjadi orang yang terjerumus dalam dosa. Atau ingin membahagiakan orang lain. Dalam prosesnya malah membuat orang lain menderita. Apa yang harus saya perbaiki dan saya lakukan? Seluruh perbuatan maksiat belum tentu hasil akhirnya buruk. Karena ada kadang begini kan. Itulah perempuan. Dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Saya berencana menjadi orang yang lebih baik. Dalam prosesnya malah saya menjadi orang yang terjerumus dalam dosa. Atau ingin membahagiakan orang lain. Dalam prosesnya malah membuat orang lain menderita. Apa yang harus saya perbaiki dan saya lakukan, Ustaz? Ulangi. Jika saya berencana menjadi orang yang lebih baik. Berencana ingin jadi orang lebih baik. Iya. Oke. Dalam prosesnya malah saya menjadi orang yang terjerumus dalam dosa. Masya Allah. Atau ingin membahagiakan orang lain. Ini kasus yang berbeda. Oh. Ingat ya. Iya. Bukan kasus yang sama. Ini kasusnya ini. Iya. Ini kasus yang kedua. Baik. Saya ingin menjadi lebih baik, tapi kok terjerumus. Iya. Kasus satu kasus. Kasus yang kedua. Lanjut. Kasus yang kedua adalah saya ingin membuat orang lain bahagia. Dalam prosesnya malah membuat orang lain menderita. Tuh, saya ingin membahagiakan dia. Jadi nangis. Ya. Akhirnya menderita dia. Itu gimana itu memahaminya itu Ustaz? Lanjut, ini kasus yang lain nih. Ya. Kasus berikutnya. Apa yang harus saya perbaiki dan saya lakukan? Itu pertanyaannya, Ustaz. Yang harus engkau perbaiki imanmu kepada Allah, dia yang ngatur, bukan kamu. Selesai urusan. Dia ingin bermain akal. Oke, main akalan kita. Saya bermain dalil kepadamu. Engkau yang ngatur. Engkau ingin membahagiakan, berarti harus bahagia orang itu. Siapa bilang? Engkau ingin memperbaiki diri, berarti engkau harus baik, tak terjerumus lagi. Siapa bilang? Engkau bukan penguasa dirimu dan tak penguasa apa-apa. Penguasa satu-satunya adalah Allah. Serahkan kepadanya, jangan serahkan kepada kemauan dirimu. Selesai urusan. Ini orang yang bermain kata, Pak. Bermain kata. Kalau niatmu baik, benar-benar baik, caramu baik, ternyata orang itu tersinggung, engkau gak salah. Seperti Rasul. Maksudnya baik, niatnya baik, orang tersinggung. Maksudnya ingin membahagiakan orang beriman, tapi ternyata orang itu benci karena dimusuhi kebiasaan nenek moyangnya. Betul tidak? Real. Rasul ingin memberikan kebaikan kepada manusia. Ingin orang itu bahagia, kenal kepada Rabbnya. Ingin orang itu menjauhi Lata dan Uzza, karena itu mudarat untuk mereka. Apakah mereka bahagia? Diberikan oleh Rasulullah SAW kaidah-kaidah kebahagiaan? Tidak, mereka menderita. Mereka menganggap Nabi Muhammad merusak kehidupan mereka. Biarkan. Asal engkau melakukan yang benar, dengan cara yang benar, engkau benar. Tapi kalau engkau berikan yang benar dengan cara yang salah, engkau salah. Engkau melakukan dengan cara yang benar, yang engkau berikan salah, engkau salah. Engkau berikan yang salah dengan cara yang salah, double salah. Sampai engkau memberikan yang benar dengan cara yang benar, engkau benar walaupun hasilnya tak sesuai dengan yang engkau harapkan. Biarkan Allah yang mengatur, karena engkau bukan pengatur. Saya ingin lebih baik ya Ustaz, tapi saya justru terpuruk. Anda pun tidak tahu, justru kadang-kadang terpuruk itu membuat Anda lebih baik. Nabi Adam terpuruk dulu untuk jadi lebih baik. Banyak orang jadi bandit dulu, kemudian baru jadi orang soleh. Banyak orang ulama, tukang begal dulu baru kemudian jadi ulama. Allah suruh dia merasakan pahitnya hidup di atas maksiat, agar kemudian dia merasakan indahnya hidup di atas taat. Anda tidak tahu hikmah Allah. Anda tidak tahu kekuasaan Allah dan maha berbuatnya Allah. Anda kira seluruh perbuatan maksiat hasil akhirnya pasti buruk? Tidak. Seluruh perbuatan maksiat belum tentu hasil akhirnya buruk. Karena ada perbuatan maksiat yang akhirnya melahirkan kebaikan. Proses akhirnya adalah kebaikan.
Anda tahu siapa penduduk surga? Pezina yang sudah taubat, perampok yang sudah taubat, anak durhaka yang sudah taubat, pembunuh nabi yang sudah taubat. Itulah penduduk surga. Pelajari hikmah Allah, pelajari agama Allah. Anda akan bertemu rumus yang benar. Jadi penduduk surga bukanlah orang yang tidak berbuat maksiat. Semua kita berbuat maksiat. Namun semua kita yang datang kepada Allah berbuat maksiat terbagi dua, dapat ampunan, tidak dapat ampunan. Yang dapat ampunan ke surga, yang tidak dapat ampunan ke neraka. Berarti penduduk surga pelaku maksiat, kecuali segelintir kecil bernama para nabi dan para rasul, itu yang tidak berbuat maksiat. Semua kita selain para nabi dan para rasul berbuat maksiat. Namun kenapa ke surga dapat ampunan? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Milik Allah langit dan bumi dan semua apa yang ada di dalamnya. Allah mengampuni siapa yang dia inginkan, mengadab siapa yang dia inginkan. Dengarkan baik-baik. Allah mengampunkan orang-orang yang Allah inginkan, mengadab orang-orang yang Allah inginkan. Artinya semuanya menghadap pakai dosa. Semuanya menghadap pakai maksiat. Nampak? Yaghfiru liman yasha, mengampunkan orang-orang yang ia inginkan, yu'adzibu man yasha, mengadab orang-orang yang diinginkan. Dua-duanya datang dengan maksiat, namun ini dapat pengampunan, ini tidak. Tak ada yang masuk surga kecuali para nabi dan para rasul, tak ada yang masuk surga tak berbuat maksiat. Tak ada. Kecuali para nabi dan para rasul. Itu pun khilaf. Soal dosa kecil dan dosa besar. Berarti semua kita ini menghadap Allah semua pakai maksiat. Namun ada yang dapat pengampunan, itu harapan kita. Dan itu yang kita minta-mintakan kepada Allah. Dan ada yang tidak mendapatkan pengampunan, akhirnya dapat adab. Intinya semuanya menghadap Allah pakai maksiat. Oleh karena itu Allah membaginya dua. Bukan ini tidak maksiat, ini maksiat. Bukan. Ini dapat ampunan, ini tidak dapat ampunan. Semuanya pelaku maksiat. Ustadz, pertanyaan berikutnya saya tambahkan, kenapa diciptakan kita yang berbuat maksiat? Kenapa nggak diciptakan saya yang tidak berbuat maksiat, Ustadz? Hei Balul, yang tidak berbuat maksiat sudah ada, namanya malaikat. Rumus hidup ada dua. Makhluk yang tidak berbuat maksiat sudah ada, namun belum ada makhluk yang berbuat maksiat. Coba lihat, ada makhluk yang tidak berbuat maksiat. Siapa namanya? Malaikat. Ada yang lain? Ada. Contohnya siang, malam, awan, angin, hujan, air, gunung, burung. Ini tidak berbuat maksiat. Udah banyak makhluk tidak berbuat maksiat. Allah itu selalu rumusnya cuma dua, keseimbang. Ada makhluk yang tidak berbuat maksiat, berarti ada makhluk yang berbuat maksiat untuk diampuni. Maka Allah ciptakan makhluk yang berbuat, karena Allah Maha Pencipta. Ini makhluk-makhluk bangun siang hari, tidur malam hari, mayoritas. Allah tunjukkan, akan Allah buat makhluk yang siang hari dia tidur, malam hari dia bekerja. Ada? Bukan security, bukan. Bukan. Namanya apa? Nokturnal. Apa? Nokturnal. Hewan nokturnal. Hewan? Nokturnal. 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 Ini ilmu baru saya. Kalimat baru. Intinya adalah hewan yang memang siang hari dia tidur, malam hari dia bekerja. Hidupnya terbalik. Mayoritasnya makhluk Allah itu, mayoritasnya siang dia bangun, siang dia mencari nafkah, siang dia mencari ma'isyah, malam tidur. Itu mayoritas. Coba lihat sapi, anjing, coba lihat ayam, coba lihat itik, coba lihat burung-burung, coba lihat siang dia pergi cari nafkah, malam dia istirahat. Termasuk manusia, siang cari nafkah, malam istirahat. Namun Allah akan buktikan, saya mampu untuk menciptakan makhluk yang terbalik. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Maka Allah ciptakan kelelawar. Yang apa tadi? Nokturnal. Terbalik. Justru dia kalau siang tidur.
Jam istirahatnya jam orang bekerja. Dan jam mencari rezekinya jam orang tidur. Dan kita termasuk fitrah yang siang bekerja, malam tidur. Oleh karena itu kalau kita balik salah. Karena Allah sudah fitrahkan kita seperti itu. Kecuali kalau kita berubah menjadi Batman. Dan itu tak mungkin. Itu hanya ada dalam dunia hayal. Yang siang hari menjadi orang biasa, malam hari jadi pahlawan. Itu penghayal-penghayal kelas kakap. Namun kita ikut hayalan-hayalan itu. Termasuk saya waktu kecil. Lihat. Allah ciptakan manusia, ada ayah, ada ibu. Dari laki-laki dan perempuan. Inilah mayoritas manusia. Ternyata ada yang pakai ayah, tak pakai ibu. Dari laki-laki saja, wanitanya nggak ada. Ada. Dialah yang bernama Hawa. Betul tidak? Ada Nabi Adam, ada laki-lakinya saja. Ada? Perempuannya ada nggak? Hah? Ada nggak perempuannya? Ya Allah, antum lambat sekali jawabnya. Nggak ada, cuma Nabi Adam doang yang ada. Perempuan belum ada. Betul tidak? Lalu Allah ambil dari tulang rusuk Nabi Adam. Diciptakanlah Hawa. Makanya perempuan pada bengkok. Tulang rusuk. Itu yang dikatakan Nabi. Khuliqnya min dhil'. Diciptakan dari tulang rusuk. Makanya bengkok. Antum ingin lurus. Yang lurus itu namanya tiang masjid, bukan tiang. Oleh karena itu ketika istri antum punya sifat yang kadang-kadang begini kan, itulah perempuan. Dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Anda yang lurus, jangan bengkok kayak dia. Dan jangan buat dia tambah bengkok. Pelan-pelan, 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 dia tetap bengkok. Berarti ada manusia Allah ciptakan tidak ada perempuannya, adanya cuman laki. Berbeda kan dengan kebiasaan mayoritas kan? Ini mayoritasnya laki-laki dan perempuan. Terciptalah kita. Allah juga sudah tunjukkan, Allah ciptakan manusia, tak ada laki-laki, tak ada perempuan. Allah ciptakan manusia. Siapa dia? Nabi Adam. Itu dulu malah yang pertama. Allah ciptakan Adam alaihissalam tanpa laki-laki dan tanpa perempuan. Bahasa kita tanpa ayah, tanpa ibu. Bahasa kita. Allah ciptakan Nabi Adam. Lalu Allah ciptakan Hawa. Ada laki-laki, tak ada perempuan. Jadi juga manusia. Setelah Adam dan Hawa, semuanya laki-laki dan perempuan. Semuanya laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Sampai kemudian manusia bertanya, masih ada satu yang kurang. Diciptakan ada ibu, tak ada ayah. Tadi diciptakan tak ada ayah, tak ada ibu. Siapa dia? Siapa dia? Nabi Adam. Ada ayah, tak ada ibu. Maksudnya ada laki-laki, tak ada perempuan. Siapa dia? Hawa. Kemudian anak cucu Adam, semuanya sampai kita-kita ini ada ayah, ada ibu. Ada satu yang kurang. Apa dia? Ada ibu, tak ada? Allah tunjukkan lagi, ada ibu, tak ada ayah. Sempurna. Allah bisa menciptakan kalian tak ada ayah, tak ada ibu. Allah bisa menciptakan kalian ada ayah, tak ada ibu. Allah ciptakan kalian ada ibu, tak ada ayah. Namun mayoritasnya Allah ciptakan ada ayah, ada ibu. Allah bisa, Allah maha bisa. Dan Allah tunjukkan kemahakuasaan dan maha bisa Allah itu. Oleh karena itu Allah mengatakan, wa innahu la'ilmun lisa'ah. Wa innahu dalam bacaan lainnya, dalam qiraat lainnya, wa innahu la'alamun lisa'ah, tanda-tanda. Yaitu Nabi Isa mengisi satu kekosongan yang belum terisi sebelum diciptakan Nabi Isa. Sudah ada manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Sudah ada manusia tak ada ibu, ada ayah. Sudah banyak manusia ada ayah, ada ibu. Satu yang belum, yaitu ada ibu, tak ada ayah. Itu yang diisi oleh Nabi dengan izin Allah. Namun dia bukan anak Tuhan. Dia bukan titisan Allah. Sebagaimana sekiranya karena dia ada ibu, sekiranya karena Nabi Isa itu ada ibu tak ada ayah,
Lalu dengannya kalian mengatakan ini manusia spesial karena ada ibu tak ada ayah. Harusnya Nabi Adam lebih daripada Nabi Isa. Tak ada ayah, tak ada ibu. Harusnya Nabi Adam lebih mulia daripada Nabi Isa. Kalau Nabi Isa ada ibu ada ayah, Nabi Adam tak ada ibu tak ada ayah. Kenapa Nabi Isa yang diibadati Nabi Adam tidak? Kalau itu logikanya hanya ada ibu tak ada ayah. Namun syaitan datang kepada kalian dan mengatakan ini bapaknya adalah Tuhan yang ada di surga. Itu hanya bisikan iblis. Yang benar adalah kun fayakun. Allah katakan kun, maka jadilah Nabi Isa di dalam rahimnya Maryam walau tak ada lelakinya. Di kalimati kun kana, dengan kalimat kun terjadilah Nabi Isa. Fahuwa kalimatullah, makanya Nabi Isa disebut kalimatullah, kalimat Allah. Kenapa? Diciptakan pakai kalimat Allah, bukan dengan ayah dan ibu seperti kita. Paham? Saya kok ngomong ke sini ya, apa tadi maksud dan tujuannya? Apa tadi pertanyaan yang buat saya ngomong ini? Itu pertanyaan mengenai apa Ustaz? Oh, anak tambahkan. Iya. Apa yang anak tambahkan? Ayo, udah. Anak lupa, lanjut. Ya, lanjut. Pertanyaan berikutnya.